Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda waqtafa asarahu wa jahada jihada ila yaumiddin wa ba'du. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anna fi'lal abdi wa in kana kasban lil abdi fala yakhruj an kaunihi muradan lillahi azza wa jalla. Fala yajri bil mulki wal malakuti tarfata ainin wala nabtatu khatirin wala faltatu nazirin illa bi qada'illahi wa qudratihi wa bi iradatihi wa masyiatihi wa minhu syarr wal khair wal nab wal darr wal islam wal kufr wal irfan wal naqr wa syirk wal iman la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Para guru, para asatizah, jamaah, ya pengajian yang saya cintai. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bermuara pada firman Allah bahwasanya apa yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak untuk dipertanyakan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sakit anak kecil yang enggak berdosa? Allah Ta'ala tega banget, enggak boleh begitu. Allah Ta'ala melakukan itu pada hak yang mutlak. Emang punya dia. Dia mau apain kek? Ya. Kadza lahu ayyu'limal atfala wa wasfuhu bizzalimi istahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak melakukan apa saja karena dia hak mutlaknya. Kita mah titipan doang. Ya. Kita mah ketitipan doang bukan hak kita. Lah kita pukulin tuh bini, lah enggak dibawa ke polisi kita. Kan begitu. Bagi Allah Ta'ala punya hak dan tidak perlu ditanya karena dia melakukan pada haknya yang mutlak. Dia mau ambil ke itu anak, dia mau ambil ke itu bini, tiga-tiganya, kan begitu. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, bisa dipertanyakan. Jadi mustahil Allah Ta'ala melakukan kezaliman karena pada haknya. Jadi biar bisa dipahami ini masalah tauhid gitu ya. Jadi kazalahu ayyu'limal atfala. Namun begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk membuat sakit anak kecil orang tuanya mengambil semuanya dari kita kena sampainya kepada kitanya berupa titipan. Yang menjadi hak mutlak adalah punya Allah. Wasbuhu bizzalimi istahala. Maka mensifatkan Allah dengan zalim, Allah Ta'ala Masya Allah tega banget, enggak. La yusal, enggak boleh ditanya. Enggak boleh tanya. Nah, kan kadang-kadang kita kenapa ya gua ini ya, mana sakit, mana mertua sakit, bini sakit, bikin salah apa gua ya jangan begitu, hak Allah. Hak Allah, Allah Ta'ala ambil ke semuanya. Ada yang bisa halang-halangin? Gua ya enggak. La quwwata lana wala haula. Tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa menentang ketetapan Allah. Hiyal maqadiru wal ahkamu jariyatun. Yang terjadi di alam semuanya adalah ketetapan Allah dan kebijakan Allah dan pasti akan jalan. Kekuatan apa saja tidak. Mau Amerika mau nuklir kayak mau apa tidak ada. Tidak akan terjadi kalau Allah Ta'ala tidak izinkan. Maka jadi kita mah nggak begitu takut. Dia mau perang nuklir kayak, dia mau perang atom kayak, dia mau apa kan? Kalau Allah Ta'ala suruh ledakin, kalau enggak
Ini semuanya tidak laptatu. Apa kata Imam Ghazali? La yajri fi mulki wal malakut. Tidak mungkin akan terjadi jarum yang jatuh dari langit yang Allah Ta'ala tidak tahu. Pasti Allah Ta'ala ketahui dan meledak dan tidaknya itu apa namanya? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kita memang perang nembak gitu, tapi pada dasarnya yang menembak itu adalah Allah Subhanahu wa taala kenakan. Kalau kagak berapa banyak orang yang perang ke timur-timur pada saat itu tentara lah kagak kena. Ada yang udah lewat kuping sini nging gitu. Yang lain lagi tidur kena. Jadi begitulah apa namanya? Maka musibah, ujian semuanya apa namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di yajri wa yajri walakin lil muhaimini ahkamun hikamu. Akan tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak punya ketetapan dan itu pasti berlaku. La quwwata lana, tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa menolaknya. La radda li qada'ihi. Tidak ada yang mampu menolak ketetapan Allah. Habis kita jumprit, semua orang jumprit, enggak bisa. Emang sudah ketetapan Allah bahwasanya Cianjur emang harus diayak, ya diayak. Kita timbang apa namanya, ya Allah berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kita, begitu saja. Bisa nolak? Iya, enggak bisa. Memang begitulah sudah menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibat pada satu kaum, yang lain akan ada manfaatnya. Kang ini ada manfaatnya, kang ini ada manfaatnya. Paling kagak sekarang tukang bangunan laku di sana. Ya bahan bangunan laku. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Yudillu man yasha, Allah Ta'ala sesatkan orang yang dekat-dekat kita. Allah Ta'ala apa namanya kasih hidayat yang jauh dari kita. Itu hak Allah. Jadi tidak bisa kita apa namanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala la ja'alahum ummatan wahidah, semuanya orang Islam, buat ya selesai. Enggak, memang Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian supaya hidup ini ada ihtikak, ada gesekan. Nah, ada mukmin, ada kafir, ada yang bengis dan lain sebagainya. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi santai aja kalau begitu mah. Gitu. Santai ya, gimana nih orang kafir, bagaimana nih kristenisasi, bagaimana, enggak akan ada pengaruhnya. Kita mau jagain aja, akidah kita jagain tauhid kita, enggak ada pengaruhnya. Kalau Allah Ta'ala membuat sekampung sebelah sana semuanya ke gereja, ya kenapa? Karena itu hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, karena mereka juga adalah dakwah umat yang menjadi sasaran dakwah kita. Mau dan tidaknya itu bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya anna fi'lal abdi wa in kana kasban lil abdi fala yakhruj an kaunihi muradan lillah, bahwasanya apa yang kita lakukan ngaji ini pagi dan lain sebagainya, katakan in kana muwafiqan lima alaihillah, karena cocok dengan apa kemauan Allah, maka itulah ada nilainya. Kita mau apa nih, udah dari malam udah niat, besok subuh gue mau ngaji. Nah, ini kan kemauan kita, tapi tetap sampai itu juga memang kemauan Allah, gitu kan. Jadi kalau berhenti apa namanya lewat ngalorin ke sana, lewat gimana tahu? Enggak, memang itu adalah kehendak Allah, kemauan kita dan kehendak Allah. Fatuba liman kana masyiatuhu muwafiqatan limasyiatillah. Maka beruntunglah orang yang kehendaknya dia bercocokan dengan apa namanya kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan seperti saya dulu. Apa namanya pulang ada ceramah gitu, pulang-pulang ada ceramah, ada jaipongan, kita mampir di situ. Mampirnya ngelihatnya membelilah
membeli lepet, wah lepet cakat jemaat, beli lepet dah kan gitu. Tahu kempes ban di situ, kan jadi lama, jadi ketahuan orang kita. Wah dia kata, Kiai katanya suka juga beginian, bukan main ya. Wah emang dasar lagi jelek itu nasib. Kan begitu lah, kita dikata nonton jaipongan, padahal kita lagi lewat membeli lepet, gitu. Antara irodah kita, irodah Allah sebetulnya udah ketemu, cuman kita mampirnya itu yang salah. Gitu mampirnya yang salah, mampir salah, beli lepet lagi, kempes lagi ya selesai udah. Kita dikata ya Allah, kayak makanya suka juga, maksudnya suka jaipongan. Lah kita mah masalah, udah war keringat kita udah, gitu dikata. Ya mana itu lagi blang bling, aduh, bukan main dah. Nah itu namanya iroda kita sebetulnya udah sama, cuman kejadiannya berbeda. Mata orang kan melihat kepada keadaan. Mata orang melihat kepada keadaan. Loh kiai doyan amat sama jaipongan ya kan begitu. Maka apa namanya? Ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dhaif, ittaqu mawaqi'at tuham. Hindarilah tempat-tempat yang kalau terjadi apa-apa rada enggak bagus sebutannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah ya Ubaidillah di tempat jaipongan. Lah jelek enggak kira-kira? Jelek banget sebutannya. Jelek banget itu sebutannya, walaupun mati mah kita enggak tahu di mana kan, tapi sebutannya rada jelek. Padahal kita memang habis pulang ceramah begitu kan. Kena kita ngeliat lepet, wah ini jarang banget yang ada lepet kayak gini kan. Kita mau beli. Udah begitu kempes lagi malah jadi lama kita. Jadi ketahuan orang. Waduh. Tapi ya begitulah apa namanya ketetapan Allah. Maka kita apa namanya? Ya sudah kita serahkan. Kalau memang kita salah ya salah kan gitu ya. Tapi ya paling gak niat kita emang kita mau pulang, kita mau beli lepet dan lain sebagainya. Cuman orang ngelihatnya bahwa kita lagi doyan nama jaipongan. Nah, iya. Fala yajri fil mulki wal malakut tarfata ainin wala labtatu khatirin wala faltatu nazirin. Tidak ada yang terjadi di ini dalam benak kita pun terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma tasqutu min waraqah. Walaupun asam gede banget, daunnya jatuh berapa Allah taala tahu. Enggak pakai dia Allah tahu. Pun asam gede banget tuh kena angin, jatuhnya berapa ribu itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Apalagi sih yang yang gede-gede. Gitu kan. Apalagi kematian dan lain sebagainya. Daun aja yang paling kecil Allah taala tahu. Itu namanya tarfat ainin, sekejap mata, labtatuna khatirin, pikiran-pikiran negatif dan positifnya, kemudian wala faltatu nazirin, kelihatan gitu. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Enggak ada ya. La yazban ilmihi misqala dzarrah. Sedikit pun tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengapain aja. Ya. Kalau orang-orang soleh, orang-orang alim gitu ya, maka keberadaannya saja dia jaga. Keberadaannya dia jaga, jangan sampai keberadaan dia di tempat-tempat yang tercela. Illa biqada'illahi wa qudratihi wa bi iradatihi wa masyiatihi, kecuali dengan ketetapan Allah. Semuanya terjadi semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang satu musibah dinisbatkan kepada manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Yang musibah yang terjadi boleh jadi ada tangan-tangan jahil manusia. Jadi longsor. Ya awal-awalnya mah kena pohonan ditebangin, kering-keringan kena hujan, lari. Coba kalau pohonnya kagak enggak, itu namanya dinisbahkan, walaupun pastinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia menjadi sebab. Itu. Kali kotor gitu kan, banyak penyakit dan lain sebagainya, musibah ya kena tangan-tangan manusia, buang sampah, buang segala buang kotoran dan lain sebagainya lah, jadi rusak. Dulu kali tahun 70 ke sana air kali masih kita bisa minum, ya. Lah sekarang kaki kita juga kita takut, iya kaki kita takut taruh,
Dikali-kali kita sekarang solokan-solokan. Dulu masih kita tahun 70 masih bisa kita minum. Itu apa artinya, Pak? Karena manusianya. Gitu. Karena manusia kali mah dia juga kalinya. Lah kali sunter itu, kali sunter lah kita setelah bulan lah minum aja gek lah masih bening banget. Masih bening banget. Kalau mulai perumahan sini buang sampah. Apa kaki kita takut taruh, takut gatal. Benar enggak? Nah, iya, maka satu musibah boleh dinisbatkan kepada manusia, kepada tangan-tangan jahil manusia. Iya, walaupun ketetapannya pasti dari Allah. Semuanya ketetapan Allah, kekuasaan Allah, keinginan Allah. Begitu pula wa minhu syarra wal khaira. Kebaikan dan tidak baiknya pada dasarnya adalah juga menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin annallaha a'talana aqlan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal untuk berpikir. Maka setelah kita Islam, kita tahu diberikan akal, nah, untuk memisahkan mana yang jelek, mana yang bagus gitu ya. Nah, kita disuruh pilih. Tetapi kalaupun terjadi dan terjadi. Gitu ya. Maka tidak ada yang maksum. Apabila terjadi ya kita misalnya kepleset, kiai kepleset, itu manusiawi. Kiai misalnya kepleset gitu, ustaz kepleset, itu adalah manusiawi. Itu jangan diponis. Jangan diponis, bisa saja terjadi kepada siapa saja. Dia kan kagak kalau giran begitu, masa ustad kata, masa kiai kata, lah kalau kepleset tuh kemana, menjengkang, nggak ada urusannya. Tetapi kan cepat kembali, cepat bangun, itu. Wan naf'a wad dharra, datangnya manfaat, datangnya bahaya. Wal Islam wal kufra, Islam dan kafir datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita di kampung deweknya, di kampung di Mekah aja diusir, ukhriju min diyarihi. Sampai kalau kayak kita Nabi kita ngungsi, bahasa kasarnya ngungsi ke Madinah untuk mencari tempat yang bisa dakwah. Begitu juga masih dimusuhin juga. Gitu. Maka hadallahu mayyasha, Allah Ta'ala berikan hidayat pada manusia yang memang Allah Ta'ala kehendaki, bukan karena Nabi kita Muhammad SAW, tapi karena hidayat dari Allah. Wal irfana wan nukra, yang munkar, yang baik, yang jahat, yang wal fauza wal khusran, rugi dan untungnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dagang dan lain sebagainya. Maka kehidupan ini dibahasakan dengan dagang. Karena kalau dagang orang walaupun obral, walaupun pengennya pasti cari untung. Walaupun udah dah tapi kita dijual murah, tetap nyari untung namanya. Tetap nyari untung. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah mau aku kasih petunjuk dengan suatu perniagaan, perdagangan yang pasti untungnya. Orang dagang nyari untung. Maka kita ini seakan-akan dalam hidup ini diibaratkan dengan cari untung. Bawa bekal banyak ke akhirat ya beruntung, kalau kagak ya buntung, kan begitu. Alladulukum ala tijaratin tunjikum min azamin alim, yang untungnya kagak setengah-setengah, yaitu selamat. Allah Ta'ala berikan selamat kepada kita daripada azab yang pedih. Ya, tu'minuna billah, beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Lah emang enak, tapi konsekuensinya mana dingin banget, mana habis tidur mana nenek harus mandi. Lah ngapa lu bikin? Begitu mandi. Kan begitu. Lah jadi ada konsekuensinya, beriman ada konsekuensinya. Jadi lu mandi dingin banget ini, lah ngapa lu bikin? Lah mandi, masa mati. Kan begitu. Jadi konsekuensi beriman ya begitu. Artinya infikuna amalu fisarrai wad dharra wa dan seterusnya. Naam. Wal ghaya warus, jalan lurus, jalan bengkok juga datang dari wa ta'a wal isyan, taat dan maksiat. Kenapa sih itu orang kagak juga mau sadar?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanah wa lam yaqil fa alaihi salam." Lihat orang laki-laki udah 40, udah 50 kagak juga kelihatan sadar. Belum kelihatan sadar, ada begitu. Kumisnya padahal udah putih, begitu kan ya, masih kayak gelang bahar, masih belum juga sadar. Kata Nabi, bahasa kasarnya apa? Pak alaihi salam, biarin dia meret kemana kayak, ntar juga kelama-lamaan ada bendera kuning. Mati nggak? Lah ya mati, dia mau kuat kayak apa juga kan. Lah udah bikinan lumpuh, matanya udah kurang awas ya, matilah. Maka semacam itu. Jadi dibiarin sama Nabi bilang, ya udah biarin. Kagak usah dipaksain, kita mau kemplangin juga orang namanya udah kagak tenaganya kan. Pak alaihi salam, biarin aja, nggak usah diapa-apain, ntar juga kelama-lamaan ada bendera kuning. Wasyirka wal iman, kemusyrikan, keimanan pada dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La radda liqada'ihi, tidak ada yang menolak ketetapannya dan tidak ada yang bisa menghalangi ketetapannya. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah taala berikan hidayat kepada orang yang Allah taala kehendaki dan Allah sesatkan juga manusia yang Allah taala kehendaki. Al insan musayyar la mukhayyar, pada dasarnya semuanya kita adalah ditetapkan, bukan kita cari-cari. Maka Allah Ta'ala hidayat kasih kita, kasih orang tua kita, guru kita, lingkungan kita, jadilah begini. Alhamdulillah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.